Nah, biasanya orang menjelaskan siklus hidup manusia Jawa itu melalui beberapa analogi. Analogi yang paling populer itu analogi dari tembang Jawa, khususnya mocopat. Mocopat ini masuk kategori, kalau di tembang Jawa itu ada tembang cilik, ada tembang tengahan, ada tembang gede. Nah, mocopat ini termasuk tembang cilik dan juga tembang tengahan. Nanti kalau tembang gede itu biasanya ada lewat kakawin-kakawin di puisi-puisi tradisional Jawa kuno. Nah, mocopat ini biasanya kita kenal punya 11 jenis tembang. Yang nama-nama tembang itu menunjukkan tadi siklus hidupnya manusia, bagian dari cokro manggilingan. Nanti ada beberapa analogi, beberapa manifestasi dalam tradisi sastra Jawa untuk menjelaskan cokro manggilingan ini. Jadi antara lain dari tembang mocopat. Teman-teman yang sedikit-sedikit pernah belajar tentang bahasa Jawa atau sastra Jawa, kalau pas bab tembang ini mungkin pernah dengar istilah-istilah seperti Mas Kumamba, Sino, Durmo, Pangkur, dan lain sebagainya. Nah, 11 jenis tembang mocopat yang kita kenal itu ternyata ada urutan siklus hidupnya manusia. Coba kita tengok perlahan-lahan ya. Ini nanti ada beberapa perbedaan cara mengurutkan, tapi saya urutkan di versi yang lebih populer saja. Jadi hidup manusia itu diawali dari Mas Kumambang, kemudian Mijil, kemudian Sinom, kemudian Kinanti, kemudian Asmorondono, kemudian Gambuh, Dandanggulo, Durmo, Pangkur, Megatruh, dan Pucung. Ini mohon maaf ya yang dari luar Jawa, yang bukan Jawa. Semoga istilah-istilah ini bisa paling tidak jadi informasi baru atau wawasan yang baru buat teman-teman. Yang paling awal hidup manusia itu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu emas itu ya, Mas Kumambang itu kambang. Kambang itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai terapung, terapung, jadi melayang. Jadi Mas Kumambang itu emas yang terapung. Ini digunakan untuk menjelaskan fase hidupnya manusia saat masih ada dalam kandungan ibu. Dalam hidup kita ini kan ada fase kita meringkuk 9 bulan dalam rahim ibu. Nah, ini fase Mas Kumambang. Makanya tadi ada alam purwo, alam sebelum kita muncul di dunia ini. Ini masih murni, masih sejati, makanya masih dalam kondisi emas yang kumambang, melayang dalam perut ibu kita masing-masing. Setelah Mas Kumambang ada Mijil. Mijil itu menggambarkan masa saat kita lahir. Mijil adalah fase ketika kita menjadi bayi. Nah, itu namanya Mijil. Mijil secara letterlek dalam bahasa Indonesia artinya muncul. Kalau sudah Mijil, kemudian masuk ke fase selanjutnya, yaitu Sinom. Ya, ada kata-kata nom itu mungkin teman-teman paham ya, maksudnya muda.
Ini masa kanak-kanak sampai balik, sampai remaja. Ini masa ketika manusia harus banyak belajar. Masa pembentukan jati diri. Ini masa sinom. Itu yang ketiga. Jadi setelah lahir, kemudian mengalami masa kanak-kanak sampai remaja, sampai balik. Setelah itu kinanti. Kinanti ini berasal dari kata-kata kanti, yang artinya dituntun atau dilatih. Setelah seorang manusia mencapai jenjang remaja, disitulah saatnya dibentuk jalan pikirannya, dituntun cara menjalani hidup yang benar dan baik. Makanya fasenya adalah fase kinanti. Setelah kinanti ada asmorondono. Asmorondono itu fase ketika sudah mulai jatuh cinta kepada lawan jenis. Ya dari kata-kata asmoro itu teman-teman mungkin ngerti ya, ada unsur asmaranya. Makanya dinamai asmorondono. Rasa cinta, asmara kepada lawan jenis. Ini kodrat. Pasti dilewati. Kalau situasinya biasa, normal kan. Kan selalu ada situasi-situasi khusus itu. Ya, situasi khusus membahasnya khusus. Secara umum ya asmorondono itu fase ketika seseorang cinta kepada lawan jenisnya. Kadang-kadang ngaji itu, ya kita ngomongnya kan untuk umum. Tema kebaikan, tema kebenaran yang umumnya wajarnya. Nah, ada yang bertanya atau mengkritik, lah kok kalau situasinya begini kan tidak masuk Pak, kalau situasinya begitu kan tidak cocok Pak. Loh iya. Situasi-situasi yang kalian sebut itu situasi yang khusus, ya dibahas khusus. Situasi khusus ya memang tidak masuk pada kaidah-kaidah yang pengecualian-pengecualian selalu pasti ada. Bukan berarti yang umum itu salah, tapi yang khusus tadi memang harus diolah, dianalisis secara khusus pula. Ya, misalnya ketika saya bicara misalnya, orang itu kalau ilmunya semakin tambah, itu biasanya dia semakin tawadhu, semakin menunduk. Terus ada yang bilang, Pak, tapi kan ada itu orang begini yang tambah pinter kok tambahan. Itu berarti kan khusus. Perlu dibahas khusus juga. Mengapa kok terjadi yang seperti itu? Tidak masalah, tidak salah juga pertanyaannya. Di situ nanti ada ilmu itu akan semakin berkembang. Tidak sekedar macet atau berhenti di satu teori umum tadi, tapi nanti dia akan nambah perspektif baru, nambah wawasan baru, tidak masalah. Tapi paling tidak di awal kita ngerti bukan berarti yang umum tadi salah, tapi selalu ada situasi-situasi khusus yang perlu juga jadi pertimbangan. Baik, asmorondono. Sampai sana. Kita lanjut. Setelah jatuh cinta di asmorondono ada gambuh. Gambuh ini berasal dari kata jumbo. Atau ada yang bilang maknanya sama dengan sarujuk. Kalau tadi ngomong asmorondono itu jatuh cintanya, gambuh ini menikahnya. Jadi tidak hanya jatuh cinta, tapi ada menikahnya. Fase hidup bersama dengan pasangan ini fase namanya gambuh. Setelah menikah, setelah gambuh ada dandang gulok. Dandang itu dari akar kata kegadangan atau cita-cita. Gulo artinya manis. Jadi kalau sudah punya pasangan, saatnya untuk merancang hidup bahagia, mewujudkan semua cita-cita.
ingin punya pekerjaan mapan, ingin punya keluarga yang tentram, ingin punya harta benda, sandang pangan, papan yang cukup. Nah, ini fase dandang kula, fase mewujudkan cita-cita. Kalau sudah sampai di fase dandang kula, saatnya durma. Durma itu dari kata dharma, atau kalau di Jawa mungkin ada istilah dermo. Dermo itu sedekah atau weweh. Kalau cita-cita sudah tercapai, pekerjaan sudah mapan, keluarga sudah bahagia, segala kebutuhan tercukupi, bahkan lebih, saatnya berderma, berbagi dengan orang lain. Jadi saatnya berkasih sayang dengan sesama. Nah, ada fase durma. Tapi itu muncul setelah dandang. Biar dharma yang dijalankan tidak mengorbankan dirinya sendiri, tapi merupakan proses berkelanjutan setelah asmarandono kambuh dandang kula. Kalau durma sudah sukses, saatnya pangkur. Pangkur itu dari kata mungkur. Ini kesadaran untuk membersihkan diri, kesadaran untuk lebih dalam ke arah spiritual, tidak lagi sibuk dengan dunia. Jadi saatnya mungkur dari dunia. Ini fase pangkur. Jangan berhenti di dandang kula dan hal-hal yang duniawi saja. Kalau memang sudah saatnya, harus siap mungkur sebelum terlambat. Jadi masuk ke era spiritual. Makanya zaman dulu itu para raja misalnya, itu kan tidak selalu harus menunggu sampai meninggal terus anaknya yang melanjutkan. Tapi secara umum aturannya kalau sudah sepuh, sudah merasa cukup menjadi pemimpin, jadi raja, terus mengangkat anaknya, beliau sendiri kemudian mundur. Jadi tidak lagi berambisi duniawi. Ada istilah lengser ke prabon madhep pandita. Jadi mundur dari kerajaan, kemudian menjadi pendeta. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal spiritualitas. Nah, ini fase pangkur. Nah, puncaknya pangkur adalah megatruh. Megatruh itu ketika seseorang meninggal. Megat itu ya dari kata-kata pegat, pisah, terpisah roh. Terpisahnya roh dari jasad. Ini saatnya orang kembali kepada Yang Maha Kuasa. Namanya megatruh. Dan yang terakhir ada pucung. Pucung ini yang selesainya hidup kita di alam madya, yang berakhir hanya membawa kain kafan dan amal hidup kita di dunia. Segala yang duniawi sudah kita tinggalkan. Ini fase pucung. Kasarnya kemudian diterjemahkan jadi pocong. Ya kita meninggal sudah kalau sudah ada di fase pocong, masuk alam wusono. Nah, ini istilah-istilah dari tembang yang sebelah sini menggambarkan siklus hidup kita. Jadi berputar dari sejak di perut ibu sampai ujung. Nanti mungkin berlanjut lagi di alam wusono. Itu manifestasi salah satunya dari cokro manggilingan.